Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yunus 1 ayat 1-4 dan ayat 15-17. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemain musik gereja yang khusus memainkan piano suatu kali mengatakan bahwa ia tidak akan lagi melakukan tugas pelayanan musik, padahal talenta yang ia miliki di bidang musik begitu luar biasa. Ia kemudian pindah kota dan tidak lagi aktif dalam pelayanan. Suatu saat jari-jari tangannya mengalami sakit yang menyebabkannya tidak bisa menggerakkan ke-10 jarinya karena sakit dan kaku. Ia sudah ke beberapa dokter, tapi tidak sembuh juga. Dan selama beberapa bulan ia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena keterbatasan pada tangannya. Keadaan itu membuatnya stres dan sampai pada satu titik di mana ia ingat akan pelayanan musiknya yang sudah ia tinggalkan. Ia pun berdoa minta pengampunan Tuhan dan berjanji akan kembali melayani Tuhan melalui pelayanan musik di gereja. Secara mujizat saudara, ia mengalami kesembuhan. Semua jarinya kembali sehat dan ia mulai melayani lagi di bidang musik sampai sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan karunia dan talenta serta menetapkan kita untuk suatu pekerjaan mulia dalam pelayanan kepadanya, maka kita harus melakukan itu dengan setia. Singkirkan segala ego kita, matikanlah semua keakuan diri kita, dan layani Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan sukacita. Dalam ayat-ayat ini saudara, kita membaca bagaimana Nabi Yunus lari dari tugas panggilan yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Ia tidak mau mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Lalu apa jadinya? Yunus mengalami kemalangan dalam perjalanannya. Tapi syukur kepada Tuhan, karena hal itu tidak sampai merenggut nyawanya. Ia pun sadar dan bertobat, serta kembali ke jalan yang benar, yaitu melakukan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Utamakanlah Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Jangan khawatir tentang soal-soal kehidupan kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan sudah begitu baik
dan hidup kita ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Karena itu saudara, pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan lewat apapun yang bisa kita kerjakan. Meskipun banyak tantangan yang mencoba untuk menghambat atau menghentikan kita dari mengutamakan Tuhan, entah itu pekerjaan, bisnis, pasangan hidup, atau kesenangan dunia. Tapi mari kita tetap setia, teguhkan hati untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah menegur kami semua, mengajar kami untuk kami setia melayani Tuhan, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kadangkala ada hal-hal yang mencoba untuk membuat kami meninggalkan Engkau, melupakan pelayanan, mengabaikan tugas panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, dan kami mau pakai hidup kami ini yang Tuhan karuniakan untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, supaya kami senantiasa setia, teguh hati dalam melayani-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan dalam semua yang kami lakukan, nama-Mu senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap pendengar renungan hari ini, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dengan kuasa-Mu, dan yang sedang mengalami masalah pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.